Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Betani Kanila selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, serta teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi bagi bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naisya Rahma dengan NPM 212165033 selaku moderator sekaligus pemateri kedua. Dan rekan saya Silvi Amelia dengan NPM 212165089 selaku pemateri pertama. Materi-materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu dampak teknologi informasi bagi bisnis, fondasi teknologi informasi, sistem informasi, risiko dan ancaman teknologi informasi, serta langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Silvi Amelia, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Silvi Amelia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi informasi bagi bisnis. Bisnis menurut KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. Teknologi informasi adalah beragam aplikasi dan perangkat untuk menghasilkan, menyimpan, bertukar, dan menggunakan informasi dalam beragam moda. Dampak teknologi informasi bagi bisnis. Dampak yang ditimbulkan teknologi informasi bagi bisnis yaitu menyediakan akses informasi instan jarak jauh, memungkinkan layanan yang lebih baik dengan mengordinasikan pengiriman jarak jauh, menciptakan organisasi yang lebih ramping dan lebih efisien, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, memungkinkan pertukaran global, memperbaiki proses manajemen, memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi, menyediakan peluang bisnis baru, dan memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Fondasi teknologi informasi. Internet dan sumber komunikasi lain. Internet merupakan sistem jaringan komputer dunia yang saling terkoneksi yang menjadi sarana jutaan organisasi dan badan pemerintah, bisnis, akademis, dan publik yang berkolaborasi bersama melalui teknologi suara, elektronik, dan nirkabel. Internet telah melahirkan sejumlah teknologi komunikasi bisnis lain, yaitu intranet, extranet, electronic conferencing, dan komunikasi satelit VSA. Jaringan. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terkoneksi, baik melalui kabel atau nirkabel, digunakan untuk berbagai data atau sumber daya. Jaringan yang paling sering digunakan dalam bisnis adalah jaringan client-server network. Jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luas wilayah dan sarana koneksi, baik kabel maupun nirkabel. Jaringan area luas WAN, jaringan area lokal LAN, jaringan nirkabel, dan jaringan Wi-Fi. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen fisik jaringan komputer seperti papan ketik, monitor, unit sistem, dan printer. Perangkat lunak adalah program yang memberitahukan komputer agar berfungsi, sumber daya apa yang harus digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Perangkat lunak juga meliputi program aplikasi untuk kegiatan tertentu. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan sumber daya teknologi informasi untuk mengubah data menjadi informasi dan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirimkan informasi ini untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi ini juga digunakan dalam perencanaan keuangan, penanganan bahan baku, dan transfer dana elektronik bersama pemasak dan pelanggan. Mendayagunakan sumber daya informasi, penggunaan data, dan penggalian data. Penggunaan data, pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data dalam file elektronik. Penggalian data, aplikasi teknologi elektronik untuk mencari, menyaring, dan menyusun ulang data untuk menguak informasi yang berguna dalam merencanakan produk baru, menetapkan harga, dan mengenali tren serta pola belanja. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya.
Mengenai jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan. Sistem informasi pengetahuan adalah sistem informasi yang membantu pekerja berpengetahuan dengan memberikan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, menggunakan, dan mengirimkan pengetahuan baru dalam rangka membuat aplikasi yang berguna. Sistem pendukung khusus yang meningkatkan produktivitas pekerja berpengetahuan adalah yang pertama, Computer Aided Design atau disingkat CAD. CAD adalah sistem informasi yang memberikan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, menggunakan, dan mengirimkan pengetahuan baru dalam rangka membuat aplikasi yang berguna. Yang kedua adalah Computer Aided Manufacturing atau disingkat CAM. CAM adalah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk merancang dan mengendalikan peralatan dalam proses produksi. Selanjutnya ada sistem informasi bagi manajer. Sistem informasi bagi manajer ada dua. Yang pertama, sistem informasi manajemen yang membantu manajer dengan cara menyediakan informasi laporan, jadwal, rencana kegiatan, dan anggaran yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan, yang menciptakan model bisnis maya dan mengujinya dengan beragam data untuk melihat respon tersebut dalam kondisi bisnis yang berbeda-beda dan menguji efektivitas keputusan potensial. Yang selanjutnya adalah risiko dan ancaman teknologi informasi. Beberapa hal yang dapat menjadi risiko dan ancaman teknologi informasi adalah yang pertama peretas. Peretas ini membobol komputer, mencuri informasi pribadi dan rahasia perusahaan, serta melancarkan serangan ke komputer lain. Yang kedua ada virus, worm, dan Trojan horse. Ini dapat mematikan sistem komputer atau mengganggu operasi teknologi informasi. Caranya dengan mengontaminasi dan merusak perangkat lunak, perangkat keras, atau file data. Yang ketiga ada spyware, yaitu program yang secara tidak sadar diunduh oleh pengguna untuk memata-matai kegiatan pengguna, mengumpulkan alamat surel, nomor kartu kredit, dan informasi lain yang dikirimkan kepada seseorang di luar sistem pengguna. Yang keempat adalah spam, yaitu surel sampah yang dikirimkan ke mailing atau forum. Spam sangat memakan banyak biaya, berupa hilangnya waktu dan produktivitas. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Untuk melindungi teknologi informasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mencegah akses tidak berizin dengan firewall. Firewall adalah sistem keamanan dengan perangkat lunak atau perangkat keras khusus yang dirancang untuk melindungi komputer dari peretas, sehingga hanya informasi yang memenuhi persyaratan kebijakan keamanan yang dapat masuk ke dalam file dan diizinkan untuk mengalir di antara kedua jaringan. Yang kedua adalah mencegah pencurian identitas. Ini dilakukan dengan cara mengunjungi Identity Theft Resource Center untuk memperoleh informasi mengenai banyak hal, mulai dari peringatan bahaya spam hingga persoalan korban kejahatan dunia maya dan perundungan yang berlaku seperti Fair and Accurate Credit Transaction Act atau disingkat FACTA. Lalu, perlindungan TI selanjutnya adalah mencegah serangan virus dengan perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus adalah produk yang melindungi sistem dengan mencari tanda-tanda virus dan karakteristik virus pada surel dan file data yang masuk. Selanjutnya adalah mencegah komunikasi elektronik dengan perangkat lunak enkripsi. Sistem enkripsi atau encryption system adalah perangkat lunak yang memberikan suatu pesan surel nomor kode unik yang disebut juga dengan sidik jari digital untuk setiap komputer sehingga hanya komputer yang dituju yang dapat membuka dan membaca pesan tersebut. Selanjutnya adalah menghindari spam dan spyware. Perlindungan serangan tambahan tersedia dengan menginstal perangkat lunak anti-spyware dan penyaringan spam pada sistem mereka. Untuk spam, meskipun tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, tetapi spam dapat diatasi oleh banyak penyedia jasa internet atau Internet Service Provider yang disingkat ISP, dengan memblokir spam bagi pelanggan ISP. Selanjutnya adalah persoalan etika dalam teknologi informasi. Hal ini tentang bagaimana informasi digunakan, oleh siapa seharusnya digunakan, dalam kondisi apa saja informasi itu seharusnya digunakan, dan batasan-batasan apa saja yang harus ditetapkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan di kolom chat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.